Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Setelah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan, Idul Fitri menjadi hari kemenangan bagi umat Islam di seluruh dunia. Setiap umat muslim menyambut hari ini dengan sukacita sebagai hari yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Idul Fitri juga memiliki amalan-amalan sunnah yang dianjurkan untuk memberikan atau dikerjakan pada waktu tersebut, sehingga umat Islam tentu kita ingin meniru setiap apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia. Dengan mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, kita berharap bisa menjadi lebih baik dan mendapatkan keberkahan meskipun telah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Berikut ini kami rangkum amalan-amalan sunnah saat Idul Fitri yang sebaiknya Anda lakukan. 1. Melantunkan takbir. Amalan sunnah saat Idul Fitri yang pertama adalah melantunkan takbir. Melantunkan takbir ini biasanya sudah dimulai dari terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri hingga imam hendak sholat Idul Fitri. Dalam suatu riwayat disebutkan, Nabi SAW biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri sambil bertakbir sampai di lapangan dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. 2. Mandi dan berias. Amalan sunnah saat Idul Fitri yang kedua adalah dengan mandi dan berias. Mandi ketika Idul Fitri adalah sunnah. Hal ini juga disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar. Dari Nafi, ia berkata bahwa Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Hadis riwayat Malik. Selain mandi, disunahkan bagi laki-laki untuk membersihkan diri dan memakai pakaian terbaik yang dimilikinya, juga memakai minyak wangi dan bersiwak. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, sedangkan untuk perempuan tidak dianjurkan untuk berhias dengan mengenakan baju yang mewah dan menggunakan minyak wangi. 3. Makan sebelum sholat Id. Amalan sunnah saat Idul Fitri yang ketiga yaitu makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW tidaklah keluar pada hari Idul Fitri sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari. 4. Mengucapkan selamat. Amalan sunnah saat Idul Fitri keempat adalah saling mengucapkan selamat. Saling mengucapkan selamat juga termasuk sunnah yang baik yang bisa dilakukan di hari Idul Fitri. Ucapan selamat sebaiknya diucapkan dalam bentuk doa seperti dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. 5. Mengambil jalan yang berbeda saat pergi dan pulang dari masjid. Amalan sunnah saat Idul Fitri yang terakhir adalah dengan mengambil jalan yang berbeda antara pergi ke masjid dan pulang dari masjid atau tempat ibadah. Sebagaimana hal ini telah disebutkan dalam hadis dari Jabir, Nabi SAW ketika hari raya mengambil jalan yang berbeda antara pergi dan pulangnya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan mengambil jalan yang berbeda antara berangkat ke tempat ibadah dan pulang dari ibadah, dimaksudkan untuk membagi kebahagiaan kepada orang lain ketika di jalan dengan senyum dan salam. Selain itu, amal ini juga menjadi syiar Islam dan juga memperbesar peluang silaturahmi antar kerabat dan yang lainnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan supaya bisa melaksanakan ibadah sunnah yang diajarkan Nabi kepada kita. Amin ya rabbal alamin.